Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layanan kesehatan online Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul. Dengan saya Dr. Ano Irmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini kita akan membahas tentang atasi hipertensi dengan selain obat. Di sini kita maksud adalah bagaimana kita mengatasi hipertensi dengan perubahan gaya hidup. Jadi tidak hanya melulu dengan obat, dan ini bisa kita dengan perubahan gaya hidup. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari apa itu definisi dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya. Jadi tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah, yaitu tekanan sistolik atau tekanan atas, ya, sering disebut sebagai tekanan atas, di atas atau sama dengan 140 mm air raksa, dan tekanan diastolik yaitu di atas atau sama dengan 90 mm air raksa. Nah, definisi ini berlaku untuk dewasa, ya. Sedangkan untuk kriteria untuk anak-anak dan remaja ini berbeda lagi, yaitu berdasarkan nilai persentil. Hipertensi ini adalah merupakan faktor resiko yang penting untuk penyakit jantung koroner. Jadi hipertensi ini seringkali disebut sebagai sumbernya penyakit selain penyakit diabetes, ya. Karena hipertensi ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Di antaranya yang pertama yaitu penyakit jantung koroner, ya, di mana ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di Amerika. Kemudian yang kedua adalah stroke, ya, di mana itu merupakan penyebab kematian nomor 3 di Amerika. Ya, ini kebetulan informasinya tentang di Amerika, ya, karena itu yang kebetulan saya ambil adalah sumber-sumber dari literatur di Amerika. Kemudian gagal jantung kongestif, penyebab gagal ginjal, dan penyakit pembuluh darah perifer. Nah, penegakan diagnosis hipertensi ini berdasarkan perhitungan tekanan darah sebanyak 2 kali dalam 1 kali periksa ke dokter. Jadi kalau baru 1 kali periksa kok tekanan darahnya tinggi, belum bisa disebut sebagai hipertensi. Jadi butuh 2 kali pemeriksaan dengan jangka waktu yang berbeda, baru kita bisa tegakkan kalau memang tekanan darahnya di atas 140/90, kita tegakkan sebagai diagnosis hipertensi. Nah, hipertensi itu mempunyai derajat-derajat. Di antaranya yang pertama adalah hipertensi grade 1, ya, yaitu antara 140 sampai 159 untuk sistoliknya, dan diastoliknya 90 sampai 99, ya. Kemudian hipertensi grade 2 itu 160 sampai 179 untuk sistolik, dan diastoliknya antara 100 sampai 109. Jadi kalau sistolik itu tensi yang atas, sedangkan diastolik itu adalah tensi yang bawah. Kita sehingga disebut sebagai per atas per bawah. Nah, sedangkan hipertensi yang grade 3 ini yang berat, itu tekanan darahnya di atas atau sama dengan 180, dan tekanan darah diastoliknya di atas atau sama dengan 110. Kalau salah satunya sistolik atau diastoliknya di atas kriteria tersebut, contoh tekanan darahnya 150/70, jadi sistoliknya hipertensi, sedangkan diastoliknya belum hipertensi. Itu apakah termasuk hipertensi, dok? Ya, itu termasuk hipertensi. Ya, jadi tetap kita tangani untuk pengobatan hipertensi. Hipertensi primer dan sekunder. Apa yang dimaksud dengan hipertensi primer dan sekunder? Nah, hipertensi ini dibagi 2, yaitu yang pertama ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Kita akan baca dulu apa itu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh kerusakan organ, diantaranya gangguan pada ginjal, pembuluh darah, dan endokrin. Sedangkan hipertensi primer atau esensial, ini adalah hipertensi yang tidak bisa atau sulit diketahui penyebabnya. Yang ini mungkin disebabkan oleh penyebab genetik atau lingkungan. Nah, hipertensi primer ini merupakan 90-95% dari kasus hipertensi pada dewasa. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan 2-10% kasus hipertensi pada dewasa. Jadi paling sering adalah hipertensi primer. Orang tersebut tidak ada gangguan ginjal, tidak ada gangguan endokrin, ya. Tetapi kok tiba-tiba tekanan darahnya tinggi. Nah, ini disebut sebagai hipertensi primer. Nah, seringkali karena keturunan, jadi mungkin orang tuanya hipertensi, ya, sehingga dia sendiri punya resiko hipertensi. Ini yang persentase dari penyebab dari hipertensi. Yang paling atas hipertensi primer atau esensial itu kurang lebih 90%, ya. Dia muncul pada saat usia 20-50 tahun, ada family history dari hipertensi, jadi ada keturunan hipertensi, riwayat hipertensi pada keluarga. Kemudian kaliumnya normal, urinalisasinya normal juga, ya. Kemudian
Nomor 2 ada paling sering adalah penyebab hipertensi gangguan ginjal. Itu 2-4%, dan yang lain renovaskular, pheochromocytoma dan lain-lain itu hanya sebagian kecil saja. Yang sekarang kita bahas adalah penyebab hipertensi primer. Nah, penyebab dari hipertensi primer atau esensial ini penyebabnya macam-macam dan ini multifaktorial dan kompleks. Di antaranya ada genetik, konsumsi garam berlebih, stres lingkungan, obesitas dan lain sebagainya. Nah, ini contoh penyebab hipertensi esensial, ya. Bisa ada gangguan pada susunan saraf pusat, ya, pada reseptor tekanan atau volume di daerah karotis atau di daerah orkus aorta atau di daerah jantung, atau gangguan pada ginjal, yaitu disfungsi dari renin, angiotensin, aldosteronnya. Kemudian ada gangguan pada adrenal mungkin juga, ataupun juga bisa gangguan pada pembuluh darah. Yang ini sangat sulit dicari penyebab pastinya, ya. Jadi kita sering sebut ini langsung kita simpulkan sebagai hipertensi esensial karena seringkali gangguan-gangguan ini disebabkan karena keturunan, memang sudah turun-temurun dari keluarganya ada gangguan yang menyebabkan hipertensi. Nah, sekarang kita masuk ke pengendalian faktor risiko penyebab hipertensi. Bagaimana cara menurunkan hipertensi dengan selain obat? Kuncinya adalah di perubahan gaya hidup atau lifestyle. Ya. Jadi perubahan gaya hidup termasuk salah satu hal yang pokok dalam penanganan hipertensi. Ya. Nah, ini sering dilupakan. Ya. Sering dilupakan. Nah, penelitian-penelitian menunjukkan bahwa efek dari perubahan gaya hidup ini setara dengan monoterapi obat, dengan pemberian obat. Nah, walaupun hal ini penting, ya, tetapi dengan perubahan gaya hidup ini tidak menghalangi untuk pemberian obat sebagai terapi hipertensi. Jadi, walaupun kita berusaha untuk merubah gaya hidup, kalau ternyata tekanan darahnya belum bisa tercapai dengan optimal, maka ya tetap minum obat. Ya. Nah, selain itu, dengan perubahan gaya hidup yang akan saya sebutkan ini, bukan hanya untuk para penderita hipertensi, tapi juga untuk orang-orang yang belum menderita hipertensi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya keturunan hipertensi, Bapak Ibunya hipertensi, ya silakan menerapkan perubahan gaya hidup ini dengan harapan tidak muncul hipertensi di kemudian hari. Nah, ini tabel dari European Society of Cardiology, ya. Ini yang ingin saya tunjukkan bahwa di dalam guideline tentang hipertensi ini sudah disebutkan di situ, ya. Di situ disebutkan adanya lifestyle changes atau perubahan gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup ini diterapkan pada semua grade hipertensi. Grade hipertensi 1, grade 1, grade 2, grade 3, semuanya meletakkan perubahan gaya hidup itu di nomor 1. Nah, ini sering kita lupakan. Minum obat tapi tidak merubah gaya hidup. Ya. Nah, perubahan gaya hidup seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita akan jelaskan lebih detail. Perubahan gaya hidup yang dimaksud adalah ada 7 hal. Yang pertama adalah batasi konsumsi garam. Ya. Kedua, hindari konsumsi alkohol. Yang ketiga, banyak makan sayuran, buah, dan makanan rendah lemak. Ya. Nomor 4, penurunan berat badan dan mempertahankan berat badan yang sehat. Kemudian yang kelima, olahraga fisik secara rutin. Yang keenam, hindari merokok. Dan yang ketujuh adalah hindari stres. Ya. Batasi konsumsi garam. Apa yang dimaksud? Ya. Jadi penelitian yang ada menunjukkan konsumsi garam yang berlebihan akan menyebabkan hipertensi resisten. Jadi penelitian yang ada menunjukkan ternyata konsumsi garam ini berhubungan dengan peningkatan hipertensi. Ya. Bagaimana mekanismenya? Nah, mekanismenya adalah dengan meningkatnya volume ekstraseluler, yang mana garam ini juga meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer akibat dari aktivasi simpatis. Ya. Dan umumnya pada masyarakat, konsumsi garam ini adalah 9-12 gram per hari atau 1-1,5 sendok teh per hari. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa bila konsumsi garam diturunkan menjadi 5 gram per hari, yaitu separuhnya, ya, akan menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 1-2 mm air raksa pada orang yang tidak menderita hipertensi dan menurunkan 4-5 mm air raksa pada penderita hipertensi. Ya. Bagaimana maksudnya, dok? Ya, jadi jangan khawatir bagi orang yang masih sehat mengurangi garam, jangan khawatir tensinya turun. Ya. Ternyata tensinya hanya turun 1-2 mm air raksa. Ya. Sedangkan pada penderita hipertensi turunnya bisa sampai 5 mm air raksa. Jadi kalau andai kata tensinya 144, ya, kemudian dengan mengurangi garam,
tensinya bisa turun menjadi sistoliknya 139, turun 5 mm air raksa. Nah, kalau kayak gitu kan nggak perlu obat, ya, karena sudah normal tensinya. Nah, itu. Jadi dengan konsumsi garam ini kita bisa menurunkan hipertensi. Tapi ya perlu diingat, hanya garamnya setengah sendok teh maksimal. Jadi kalau makanan seperti ikan asin, telur asin ya jangan. Ya, tapi kalau oseng-oseng agak asin kan saya rasa masih sedikit ya, garamnya itu masih full. Jadi disarankan konsumsi garam adalah 5-6 gram per hari, yaitu kira-kira setengah sendok teh garam. Bagaimana cara menguranginya? Yaitu dengan cara mengurangi konsumsi garam dapur, ya, yaitu makanan dikurangi asinnya, nah, atau menghindari makanan yang asin seperti telur asin, ikan asin itu dihindari, ya. Begitu juga bisa juga kita menghindari dari makan makanan yang kemasan, ya, dimana seringkali itu terdapat garam yang tersembunyi, yaitu seperti roti, daging olahan, keju, margarin, dan sereal, itu terdapat garam yang bisa memicu dari hipertensi. Jadi saya ulangi lagi, bukan berarti tidak boleh makan garam, tetapi garamnya dikurangi. Ya. Berikutnya adalah hindari konsumsi alkohol. Ya. Ternyata hubungan banyaknya konsumsi alkohol ini berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Ya. Alkohol akan meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan resiko stroke. Ya. Dengan menurunkan konsumsi alkohol akan menurunkan tekanan darah sistolik sampai 12 mm air raksa dan diastolik 0,7 mm air raksa setelah 6 bulan. Jadi kalau tensinya awalnya 142, ya, dengan tidak konsumsi alkohol menjadi 130, ya. Ini untuk dari kesehatan aja. Ternyata nanti kalau perihal agama ya mungkin Ustadz yang bisa menjelaskan lebih. Nah, sedangkan alkohol yang terkandung dalam makanan ataupun sebagai campuran obat itu tidak membahayakan karena jumlah yang sangat kecil. Ya. Jadi batas konsumsi etanol untuk laki-laki itu kurang dari 20-30 gram per hari. Ya. Sedangkan wanita itu kurang dari 10-20 gram per hari. Jadi kalau pada makanan yang ada mengandung alkohol seperti tape, ya, ataupun obat-obatan sirup itu kan pencampurnya sering kaya alkohol, itu masih dibolehkan, ya, karena jumlahnya sangat kecil. Berikutnya yang ketiga adalah banyak makan sayuran dan buah dan juga banyak makan makanan yang rendah lemak. Nah, penderita hipertensi disarankan untuk makanan buah dan sayuran, produk daging yang rendah lemak, yaitu di mana tidak ada gajinya, ya maksudnya, ataupun makanan tinggi serat, gandum dan protein dari sumber tumbuhan. Selain itu juga mengurangi makanan yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Ya. Disarankan untuk makan ikan minimal 2 kali seminggu dan buah dan sayuran kurang lebih 300-400 gram per hari. Ya. Jika pasien dengan hipertensi menghendaki minum susu, maka lebih disarankan susu kedelai daripada susu sapi karena susu sapi itu mengandung lemak. Ya, mengandung lemak. Kalaupun pengen susu sapi, benar-benar pengen susu sapi ya pilih susu sapi yang rendah lemak. Nah, bagaimana dengan kopi, dok? Nah, ternyata di dalam guideline disebutkan dari penelitian-penelitian yang ada dari 10 RCT itu randomized control trial dan 5 penelitian cohort itu tidak ditemukan bahwa konsumsi kopi itu meningkatkan atau menurunkan tekanan darah. Nah, jadi ternyata kopi tidak berefek pada hipertensi. Tetapi juga hati-hati kalau minum kopi juga jangan banyak-banyak, ya. Jangan banyak-banyak. Ya, saya rasa kalau dalam literatur ada menyebutkan sampai 6 gelas per hari, tapi kalau saya rasa ya sehari 2 gelas sudah cukup, ya. Karena tetap yang paling baik adalah minum air putih. Karena di kopi juga nanti akan mengandung gula kalau panjenengan minum kopi yang manis atau mungkin mengandung susu, ya, di mana susu itu bisa jadi terdapat lemak di sana. Berikutnya adalah penurunan berat badan dan mempertahankan berat badan yang sehat. Nah, hipertensi ini ternyata berhubungan erat dengan berat badan yang berlebih, ya, yaitu patogenesis dari kelebihan berat badan. Bagaimana bisa meningkatkan tekanan darah adalah yang pertama, sel-sel lemak akan melepaskan angiotensinogen yang merupakan substrat dari sistem renin-angiotensin. Ya. Kemudian dengan adanya berat badan berlebih, maka volume darah juga meningkat karena massa tubuh yang meningkat. Ya. Selain itu, viskositas atau kekentalan darah juga akan meningkat karena sel-sel lemak di dalam darah melepaskan fibrinogen dan plasminogen aktivator inhibitor 1.
Itu kenapa orang dengan berat badan berlebih bisa menyebabkan hipertensi. Kita bisa mengatasi hipertensi dengan menurunkan berat badan. Berapa? Yaitu minimal 5,1 kg. Jadi kalau 5,1 kg turun, maka tekanan darah sistolik itu bisa turun sampai 4,4 mm air raksa dan tekanan diastolik sampai 3,6 mm air raksa. Jadi kalau tekanan darahnya 144 ya, dengan turun berat badan 5 kilo ya, nah, tensinya bisa turun 4 mm. Jadi yang 144 menjadi 140 ya, atau bahkan sampai 139. Nah, itu sudah baik ya, tidak perlu dengan obat kalau sudah tekanan darahnya 139 ya. Berat badan yang sehat adalah body mass index-nya adalah 25 kg per meter persegi ya. Dan lingkar pinggang laki-laki kurang dari 102 cm dan wanita kurang dari 88 cm ya. Nah, dengan mencapai berat badan yang sehat akan mencegah hipertensi pada orang yang sehat dan akan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Jadi pada pasien yang belum menderita hipertensi, tetap kita sarankan untuk mencapai berat badan yang ideal atau yang sehat. Karena dengan itu akan mencegah orang tersebut menderita hipertensi. Berikutnya adalah olahraga fisik rutin. Ya. Olahraga fisik rutin ini yang ternyata yang bisa menurunkan tekanan darah, itu adalah olahraga yang bersifat aerobik. Nah, yaitu jalan, jogging, sepedaan, dan renang. Nah, dengan olahraga-olahraga ini akan mencegah hipertensi dan menurunkan tekanan darah. Bagaimana dengan olahraga yang lain, Dok? Ya, olahraga yang lain itu baik. Tapi kalau Anda memang fokus untuk menurunkan tekanan darah, maka pilihlah satu dari keempat olahraga ini, yaitu seperti jalan, jogging, sepedaan, dan renang. Ya. Nah, dengan olahraga rutin akan menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 3 mm air raksa, dan diastolik 2,4 mm air raksa pada orang yang sehat. Jadi kalau orang yang sehat olahraga rutin, insya Allah tidak akan menyebabkan hipotensi karena turunnya cuma dikit, 3 mm. Namun pada penderita hipertensi turunnya itu bisa signifikan, yaitu sekitar 7 mm air raksa pada sistolik dan 4,9 mm air raksa pada penderita hipertensi. Jadi kalau tekanan darahnya awalnya 147 ya, dengan olahraga rutin maka tensinya bisa turun 7 mm air raksa, berarti sampai 140 atau bahkan 139 ya, 139. Nah, itu kayak gitu kan nanti obatnya bisa diminimalisir ya, ataupun bahkan sampai tidak minum obat bila mana dikombinasikan dengan perubahan gaya hidup yang lain tadi yang sudah saya sebutkan, itu turun mengurangi garam ya, kemudian perbanyak makan buah sayuran dan lain sebagainya. Olahraga seperti apa, Dok, yang disarankan supaya tensinya bisa turun? Nah, kalau memang ingin turun tekanan darahnya dengan hipertensi, maka olahraganya adalah 30 menit durasinya sebanyak 5-7 kali seminggu. Jadi bukan hanya weekend saja, tetapi hampir setiap hari harus olahraga. Nah, mungkin ini bisa dilakukan seperti dengan cara back to work ya, jadi ke kantor sambil berolahraga. Nah, itu bisa sepedaan secara rutin jika nanti tekanan darah bisa turun. Berikutnya adalah stop merokok. Nah, ternyata rokok ini meningkatkan tekanan darah dan kecepatan nadi secara akut. Nah, ternyata setelah merokok, 15 menit setelah merokok itu tekanan darah naik. Dan merokok akan meningkatkan simulasi sistem saraf simpatis yang akan meningkatkan tekanan darah. Terapi untuk menstop rokok ini bisa dengan nikotin replacement terapi atau bupropion atau varenicline. Nah, tentunya ini dengan pengawasan dokter ya. Silakan bagi teman-teman yang akan Bapak Ibu sekalian yang ingin stop rokok bisa ke klinik stop rokok yang dekat dengan tempat tinggal Ibu Bapak. Yang terakhir adalah hindari stres ya. Ternyata stres ini bisa memicu hipertensi. Dari penelitian kohort menunjukkan bahwa 15,9% subjek penelitian yang diberikan stresor mental akan menderita hipertensi. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu stres mental akan meningkatkan reaktivitas kortisol yang ini mempengaruhi fungsi hipotalamus dan kelenjar pituitari dan kelenjar adrenal yang kemungkinan akan meningkatkan tekanan darah. Nah, sekian. Sebelumnya saya ulangi lagi, dari kesekian itu kita bisa sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah hindari garam, ya. Kemudian stop alkohol, ya.
kemudian banyak makan sayuran dan buah dan makanan rendah lemak, penurunan berat badan dan mempertahankan berat badan yang sehat, olahraga fisik secara rutin, ya, hindari merokok dan hindari stres. Ya. Dengan perubahan gaya hidup, insya Allah tekanan darah Bapak Ibu sekalian bisa menjadi turun atau bahkan menjadi normal. Nah, tentunya tidak mudah mencapai perubahan gaya hidup seperti ini, juga tidak mudah. Sehingga bisa dilakukan dengan cara, kalau Anda punya tekanan darah tinggi, tetap minum obat. Minum obat sambil melakukan perubahan gaya hidup. Ya, setiap bulan kontrol kepada dokter. Nah, semakin baik perubahan gaya hidup Bapak Ibu sekalian, maka tensi akan semakin turun. Maka obat yang biasa, dosis yang biasa diminum akan bisa dikurangi secara perlahan. Ya, mengikuti perubahan gaya hidup Bapak Ibu sekalian. Sehingga bukan tidak mungkin kalau kita bisa mengendalikan hipertensi tanpa menggunakan obat. Sekian dari saya, ada kurang dan salahnya dari saya, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.